Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Pujiantoro, mahasiswa semester 4, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0544540119 dari UPBJJ Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, video ini untuk tugas yang nomor 2, yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6,5 juta, dan golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka bayaran per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lemburnya 1 jam, gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Bila 2 jam, 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, 34% dari gaji pokok. Jika 4 jam, maka 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Nah, sebagai inputannya pada flowchart dan pseudocode-nya adalah golongan dan jam lembur. Terus outputnya adalah jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Langsung saja, saya telah membuat untuk pengertian dulu, flowchart itu adalah jenis diagram atau grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah. Saya telah membuat flowchartnya di draw.io online ini ya. Nah, sebagai berikut. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah kita membuat simbol terminator. Nah, ini untuk simbol terminator ini digunakan untuk memulai suatu proses ataupun mengakhiri suatu proses. Dan biasanya kalau mulai itu bisa mulai ataupun start gitu tulisannya. Kalau yang selesai itu bisa selesai ataupun end. Nah, untuk flowchart total penghasilan karyawan tadi, kita menggunakan terminator ini mulai. Setelah itu kita menggunakan yang jajar genjang ini adalah input atau outputnya. Tapi di sini saya menggunakan input jajar genjang ini. Ini namanya simbol input. Di sini saya memasukkan golongan, lanjut lagi, input lagi, jam lemburnya gitu. Nah, ini yang golongan ini ada lagi simbolnya duration. Nah, ini untuk suatu kondisi atau bisa memiliki banyak pilihan gitu. Jadi untuk input golongannya apa gitu. Kalau golongannya A, nah ini gajinya 5 juta. Nah, terus kalau golongan B gajinya 6,5 juta. Nah, sedangkan kalau golongan C gajinya 9,5 juta. Nah, lanjut lagi dari sini, nanti dipilih salah satu, lanjut input jam lembur. Nah, jam lembur ini juga ada banyak kemungkinan, sehingga kita menggunakan duration lagi. Kalau kasus pertama 1 jam, ini berarti gaji lemburnya 30% dikali gaji pokoknya. Nah, kalau lemburnya 2 jam, nah ini gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kalau 3 jam 34% dari gaji pokok. Terus 4 jam 36% dari gaji pokok. 5 jam 38% dari gaji pokok. Jika tidak lembur, maka gaji lemburnya kosong. Nah, setelah dari sini lanjut lagi ke ini proses. Ini namanya proses. Persegi panjang ini namanya simbol proses. Nah, di sini ini menghitung total gajinya berapa. Jadi gajinya itu ditentukan dari golongan ini tadi, golongannya apa,
Terus lemburannya ini dihitung dari ini tadi, berapa jam lembur gitu, dikali gaji dari golongan tersebut. Sehingga muncul lagi simbol jajar genjang ini simbol output atau input tadi ya. Kalau yang di bawah ini berarti output. Nah, outputnya itu adalah total dari gaji plus lembur. Setelah dari sini prosesnya ke terminator dulu. Setelah dari sini prosesnya langsung terminator selesai. Nah, maka nomor 1 untuk flowchart sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan yang nomor 2 yang pseudocode. Nah, untuk pengertian pseudocode sendiri, pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat atau ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia. Nah, dan bukan untuk dibaca oleh mesin. Pseudocode sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Berarti ini bukan bahasa untuk pemrograman ya. Saya telah membuatnya seperti ini. Nah, pseudocode penghasilan karyawan. Di sini saya membuat pseudocode penghitungan gaji karyawan. Yang pertama, kita mulai. Nah, langkah pertama mulai. Yang langkah kedua ini di input golongannya gitu. Terus langkah ketiga input jam lembur. Nah, yang keempat ini kondisi itu ada banyak kemungkinan. Nah, yang golongan tadi, yang input golongan tadi, jika golongannya A maka gajinya 5 juta, jika golongannya B maka gajinya 6,5 juta, jika golongan C maka gajinya 9,5 juta. Lalu setelah memilih golongan, lanjut lagi, kondisi lagi di jam lembur. Nah, jam lembur ini ada 1 jam, ini 30% dari gaji. Kalau 2 jam itu 32% dari gaji. Kalau 3 jam 34% dari gaji, kalau 4 jam 36% dari gaji, dan kalau 5 jam 38% dari gaji. Kalau tidak lembur sama sekali maka gaji lemburnya kosong. Nah, setelah itu langkah ke-6 adalah menghitung total penghasilan, yaitu gaji plus lembur. Nah, langkah ke-7 adalah cetak totalnya. Terus langkah ke-8 yang paling akhir sudah selesai. Demikian video penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Atas perhatian dari teman-teman dan juga dosen pengampu, saya ucapkan banyak sekali terima kasih.